Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak apa kabar? Masih bersama Pak Ega. Hari ini kita akan melanjutkan materi tema kita, yaitu tema 4B, subtema 3 pembelajaran 3 dan 4. Silakan kalian perhatikan materi yang akan Bapak berikan berikut ini. Hari ini kita akan membahas mengenai berbagai energi alternatif yang ada di sekitar kita. Anak-anak pintar, tidak dimungkiri energi fosil menjadi sumber energi untuk kebutuhan manusia. Hampir seluruh sisi kehidupan manusia memerlukan sumber energi fosil tersebut. Sayangnya, ketersediaan sumber energi fosil di alam semakin hari semakin berkurang. Oleh karena itu, kita dituntut kreatif untuk menggunakan segala sumber daya alam yang ada menjadi sumber energi terbarukan, atau kita kenal dengan sebutan sumber energi alternatif. Di rumah kita banyak menggunakan energi listrik. Apakah ada energi pengganti energi listrik tersebut? Khusus energi listrik, potensi sifat kelistrikan bisa kita jumpai di dalam beberapa jenis buah dan sayuran, seperti kentang, jeruk, apel, hingga kulit pisang. Lemon adalah salah satu buah yang banyak mengandung vitamin dan mineral. Lemon juga mengandung cairan elektrolit yang mampu menghasilkan listrik. Untuk menghasilkan energi listrik, lemon dirangkai dengan bantuan logam agar bereaksi dengan cairan elektrolit di dalamnya. Reaksi yang terjadi antara logam dengan cairan elektrolit ini disebut sebagai reaksi redoks, atau singkatan dari reaksi reduksi oksidasi. Dalam proses reaksi redoks, satu logam akan memperoleh elektron, sedangkan logam lainnya akan kehilangan elektron. Lemon dapat digunakan sebagai pengganti baterai. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa baterai merupakan salah satu sumber energi listrik bertegangan rendah. Baterai digunakan sebagai sumber energi listrik pada beberapa perangkat elektronik. Sekarang, mari kita amati langkah-langkah membuat baterai dari lemon. Untuk membuat baterai dari lemon, kita memerlukan alat dan bahan sebagai berikut. Yang pertama, 6 buah lemon. Kedua, 6 lembar plat seng. Ketiga, kawat atau kabel. Yang keempat, lampu LED. Dan yang kelima, 6 lembar plat tembaga. Setelah kita tahu alat dan bahannya, sekarang kita lanjut ke cara kerjanya atau cara pembuatannya. Yang pertama, tancapkan 1 lembar plat tembaga dan 1 lembar plat seng ke dalam 1 buah lemon dengan jarak sekitar 5 cm. Selanjutnya, hubungkan semua plat tembaga dan plat seng dengan kawat atau kabel. Selanjutnya, hubungkan kawat atau kabel pada jeruk yang satu ke jeruk yang lain. Berikutnya, hubungkan kawat atau kabel lampu LED yang merupakan kutub negatif ke plat tembaga. Selanjutnya, hubungkan kawat lampu LED yang merupakan kutub positif ke plat seng. Setelah saling dihubungkan, maka akan terbentuk satu rangkaian tertutup. Setelah rangkaiannya tertutup, maka lampu LED pun akan menyala. Ini contoh gambar untuk langkah yang pertama, ini contoh gambar untuk langkah yang kedua, langkah yang ketiga, dan langkah yang keempat. Terbentuklah sebuah rangkaian tertutup, dan akhirnya lampu LED menyala. Anak-anak pintar, tadi kita sudah membahas mengenai cara membuat baterai dari lemon. Semua langkah-langkah percobaannya dituliskan dalam sebuah teks petunjuk. Masih ingat mengenai teks petunjuk? Dalam membuat teks petunjuk, kita harus memperhatikan langkah-langkah berikut ini. Yang
pertama, susunlah teks petunjuk berdasarkan urutan kegiatan. Yang kedua, gunakan kalimat yang jelas. Ketiga, gunakan kosakata baku dan kalimat yang efektif untuk memudahkan pemahaman orang yang membaca. Jadi, teks petunjuk itu ditulis dengan menggunakan kalimat yang singkat dan jelas, tentu saja dengan menggunakan kosakata baku. Selanjutnya, kalian kerjakan tugas berikut ini. Setelah tadi kalian membuat baterai dari lemon, sekarang buatlah teks petunjuk melakukan percobaan membuat baterai dari kentang. Alat dan bahannya tidak jauh berbeda. Hanya saja, pada percobaan kali ini, kalian mengganti lemon dengan kentang. Jadi yang berbeda hanya sumber energinya saja. Selamat mengerjakan. Anak-anak pintar, hari ini kita akan membahas materi masih mengenai kesadaran berperilaku hemat energi. Pada pembelajaran sebelumnya, kalian sudah melakukan pengamatan terhadap perilaku hemat energi yang ada di sekitar kalian. Bagaimana hasil pengamatan kalian? Adakah yang belum berperilaku hemat energi? Tentu ada. Bisa kita lihat, hampir di setiap daerah selalu saja ada orang-orang yang menggunakan haknya terhadap energi tanpa mengindahkan kewajiban mereka untuk menghemat energi tersebut. Mengajak orang lain untuk melakukan kebaikan bukanlah suatu hal yang mudah. Dibutuhkan keberanian dan konsistensi. Tidak semua orang berpikiran terbuka terhadap kritikan atau masukan dari orang lain. Tidak sedikit dari mereka merasa diri mereka sudah benar. Jadi sulit untuk menerima pendapat dari orang lain. Dibutuhkan keberanian untuk mengemukakan pendapat dan pastinya kita harus konsisten dalam menyampaikan ajakan tersebut. Tentu saja, contoh yang kita tunjukkan dalam kehidupan sehari-hari pun memberikan peranan sangat penting dalam menyampaikan kampanye mengenai hemat energi. Ajakan untuk berperilaku hemat energi ini kita mulai dari keluarga kita dulu. Ajaklah mereka untuk membiasakan perilaku hemat energi. Membiasakan perilaku berhemat energi diawali dengan menumbuhkan kesadaran akan pentingnya hemat energi. Hemat energi banyak bentuknya. Dimulai dari hal-hal sederhana seperti hemat listrik yang bisa dilakukan dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, mematikan saklar listrik saat lampu tidak digunakan. Yang kedua, mematikan televisi saat tidak ditonton lagi. Selain itu, hemat energi juga bisa dilakukan dengan menghemat bahan bakar, seperti pada kegiatan berikut ini. Yang pertama, gunakan panci yang besarnya sesuai dengan air yang dimasak. Terlalu besar dan isinya sedikit akan membuang energi lebih banyak. Yang kedua, masak air dengan panci tertutup. Air akan cepat mendidih jika panci tertutup. Saat tidak tertutup, energi panas akan terbuang sia-sia. Berikut ini adalah contoh menghemat energi saat melakukan aktivitas sehari-hari. Yang pertama, berjalan kaki atau bersepeda saat bepergian ke tempat dengan jarak dekat. Yang kedua, hindari menggunakan mesin cuci saat baju yang dicuci jumlahnya sedikit. Yang ketiga, memadamkan lampu pada siang hari. Keempat, bukalah pintu dan jendela untuk meminimalisir penggunaan AC dan kipas angin. Yang kelima, gunakan air secukupnya, baik itu saat mandi maupun mencuci. Anak-anak pintar, salah satu cara mengajak masyarakat menerapkan perilaku hemat energi adalah dengan menggunakan poster. Apakah kalian masih ingat mengenai cara membuat poster?
Ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi saat membuat poster. Antara lain sebagai berikut ini. Yang pertama, menggunakan kalimat yang jelas dan mudah dibaca. Usahakan tulisan yang kalian buat harus menggunakan huruf-huruf yang jelas dan mudah untuk dibaca oleh semua orang. Yang kedua, kombinasikan tulisan dengan gambar yang relevan. Perhatikan porsi tulisan dengan gambar harus seimbang. Jangan terlalu banyak tulisan ataupun jangan hanya gambar saja. Harus memuat keduanya dengan seimbang dan relevan. Artinya sesuai dengan tema yang kalian angkat pada poster tersebut. Yang ketiga, sesuaikan isi poster dengan selera pembaca. Hal ini bertujuan agar semua orang mau membaca poster yang kita buat dan lebih jauh lagi mau melaksanakan setiap anjuran yang kita sampaikan dalam poster tersebut. Yang keempat, kombinasikan warna dengan tepat. Penggunaan warna-warna yang menarik tentu akan sangat berperan dalam memikat pembaca untuk melihat isi dari poster yang kita buat. Gunakanlah warna-warna yang cerah. Cukup sekian materi yang bisa Bapak berikan hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.